Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Adam Permana, Tria Alpina Damayanti, dan Windy Tianingsih akan menjelaskan tentang screening fitokimia metode kromatografi lapis tipis. Tanaman serai Cymbopogon nardus L. Rendel merupakan tanaman yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi karena tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk dikonsumsi, aromaterapi, dan pestisida alami. Dalam beberapa penelitian, daun serai mengandung zat antimikroba dan antibakteri yang sangat berguna, khususnya untuk mengobati infeksi pada lambung, usus, saluran kandung kemih, menyembuhkan luka, peluruh kentut atau karminatif, penambah nafsu makan atau stomakik, obat pasca bersalin, penurun panas, dan pereda kejang atau antispasmodik, menurut Kurniawati tahun 2010. Landasan teori kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode kromatografi cair yang paling sederhana perlakuan dan penggunaannya yang luas untuk pemisahan analisis. Penyangga yang digunakan untuk kromatografi lapis tipis adalah kaca, plastik, dan aluminium. Fase diam atau penjerap yang digunakan adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Fase gerak yang digunakan pada kromatografi lapis tipis dipilih yang sesuai dengan kepolaran komponen dalam ekstrak. Kromatografi lapis tipis lebih cocok untuk digunakan pada kandungan kimia yang bersifat kurang polar. Sedang yang bersifat polar lebih disarankan menggunakan kromatografi kertas. Percobaan 1 yaitu penyiapan ekstrak Simplicia sebanyak 100 gram diekstraksi dengan 500 ml etanol selama 1 hari. Lakukan ekstraksi hingga tidak ada lagi yang dapat ditarik oleh pelarutnya. Selanjutnya, ekstrak cair yang didapat dipekatkan dengan menggunakan evaporator hingga didapat ekstrak kental dan ditimbang berat ekstrak kental. Lalu ekstrak kental yang didapat dilakukan analisis berikutnya. Penyiapan larutan uji, ekstrak yang telah diperoleh dari proses ekstraksi dilarutkan kembali dengan pelarutnya hingga tidak terlalu encer dan kemudian didapat larutan uji. Kromatografi lapis tipis, sediakan bejana atau chamber, lalu lapisi bejana dengan kertas saring. Siapkan fase gerak atau pengembang atau eluen, pelarut tunggal atau campuran, masukkan fase gerak atau pengembang ke dalam bejana dan tutup rapat. Biarkan bejana jenuh dengan uap fase gerak atau pengembang, lalu siapkan pelat silika gel GF254 analitik. Sejumlah ekstrak kental dilarutkan dalam beberapa mili pelarut, sampai diperoleh ekstrak yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Totalkan ekstrak pada pelat silika gel GF254 dengan menggunakan pipa kapiler. Biarkan totalan ekstrak mengering, pelarut menguap, masukkan pelat yang sudah ditotolkan ke dalam bejana. Perhatikan tinggi permukaan fase gerak atau pengembang dalam bejana harus lebih rendah daripada totalan bercak. Selanjutnya, biarkan fase gerak atau pengembang naik sampai sekitar 2 cm sebelum pinggir pelat. Angkat pelat, biarkan pelat mengering atau fase gerak atau pengembang menguap, lalu lihat warna bercak di bawah sinar tampak, sinar ultraviolet 254 nanometer dan 366 nanometer. Hitung RF-nya pada masing-masing bercak yang muncul dari hasil pola kromatograf. Screening fitokimia dengan
dengan penampak bercak universal dan spesifik pada pola profil kromatografi lapis tipis. Pada kromatogram yang telah didapat dan telah dilihat warna bercak di bawah sinar tampak, sinar ultraviolet 254 nanometer dan 366 nanometer, lakukan screening fitokimia kandungan golongan metabolit sekunder dengan penampak bercak universal asam sulfat 10% dalam metanol. Kemudian dipanaskan di atas hot plate. Positif ada metabolit sekunder akan muncul bercak dengan pada plat kromatografi lapis tipis tanpa perlu diamati di bawah lampu UV. Selanjutnya, pada kromatogram yang telah didapat dan telah dilihat warna bercak di bawah sinar tampak, sinar ultraviolet 254 nanometer dan 366 nanometer, lakukan screening fitokimia kandungan golongan metabolit sekunder dengan penampak bercak spesifik sitroborat atau penampak bercak untuk golongan flavonoid. Kemudian dipanaskan di atas hot plate dan diamati di bawah cahaya lampu UV 366 nanometer, positif bercak berwarna biru yang berfluoresensi. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.